Oke, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan peran fisioterapi pada penyakit arteri perifer. Dengan saya sendiri, Muhammad Amroh Hadafi. Saya Dista Almeida. Saya Kurnia Triwaningsih dengan NIM P27226224082. Saya Naila Zetira. Saya Rahmawati Kusumahadi. Baik, langsung saja ke materi. Uh, Peran fisioterapi pada penyakit arteri perifer. Next. Kita mengenal terlebih dahulu apa itu PAP dan klaudikasinya. Definisi dari penyakit arteri perifer atau PAP yaitu kondisi sistemik yang disebabkan oleh aterosklerosis di mana terjadi penyempitan pembuluh darah arteri yang menyuplai oksigen ke tungkai bawah. Selanjutnya, gejala dari PAP ini sendiri bisa disebut klaudikasi intermiten, yaitu nyeri otot, kram, atau kelelahan pada kaki saat beraktivitas yang hilang dengan istirahat. Kurang dari 10 menit. Gejala yang paling umum yang dialami pasien PAP. Di sini ada diagnosis ankle brachial index. Di sini kita menggunakan standar diagnostik ABI, yaitu resiko tekanan darah sistolik pergelangan kaki terhadap lengan nilai kurang dari 0,90 untuk mengonfirmasi adanya PAP. Jadi normalnya ada 0,91 sampai dengan 1,30 itu normal. 0,41 sampai dengan 0,90 itu ada PAP ringan sampai dengan sedang, dan kurang dari 40 itu ada PAP berat atau iskemik. Oke, selanjutnya ada strategi intervensi, supervised exercise therapy atau SET, berdasarkan pedoman AHA dan PubMed. SET adalah metode paling efektif untuk meningkatkan jarak berjalan tanpa nyeri. Yang bisa dipandu langsung oleh fisioterapis profesional, intensitas yang terstruktur secara klinis, keamanan pasien selama latihan terjamin. Parameter latihan struktur, durasinya itu 30 hingga 50 menit per sesi, latihan jalan kaki secara rutin, frekuensinya itu minimal 3 kali seminggu selama setidaknya 12 minggu berturut-turut. Selanjutnya intensitasnya berjalan hingga skala nyeri moderat, istirahat, lalu ulangi kembali. Berikut grafik tren peningkatan jarak jalannya. Yuk lanjut. Selanjutnya ada mekanisme fisiologis. Mengapa latihan berhasil? Latihan fisik merangsang angiogenesis, pembentukan pembuluh darah kolateral baru yang memintas penyumbatan, meningkatkan efisiensi pemakaian oksigen otot, memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dan meningkatkan metabolisme mitokondria. Selanjutnya ada perbandingan antara fisioterapi berupa supervised exercise therapy yang bisa disebut dengan SET dengan tindakan bedah revaskularisasi seperti SET atau BPACE. Untuk
Aspek invasitasi di fisioterapi sendiri itu bersifat non-invasif, yang artinya tidak ada tindakan masuk ke dalam tubuh, jadi relatif sangat aman dan minim risiko komplikasi. Sebaliknya dengan tindakan bedah, melibatkan prosedur medis langsung ke pembuluh darah, sehingga ada risiko seperti infeksi, perdarahan, atau komplikasi pasca operasi. Selanjutnya ada aspek biaya. Itu lebih efisien dan terjangkau karena hanya memerlukan program latihan yang terstruktur tanpa alat mahal atau ruangan operasi. Sedangkan untuk bedah membutuhkan biaya tinggi karena melibatkan alat, dokter spesialis, serta perawatan rumah sakit. Selanjutnya ada aspek kualitas hidup. Untuk latihan kualitas hidup, SET memberikan peningkatan jangka panjang. Pasien dilatih berjalan secara bertahap hingga terjadi adaptasi tubuh, sehingga peningkatan sirkulasi dan daya tahan. Sementara pada bedah, hasilnya bisa instan, misalnya aliran darah langsung membaik, namun ada risiko seperti restenosis atau penyempitan kembali pembuluh darah. Yang terakhir ada aspek saran klinis, di mana SET ini direkomendasi sebagai lini pertama. Artinya sudah terbukti kuat secara penelitian dan menjadi pilihan utama terapi. Sedangkan tindakan bedah biasanya dilakukan jika SET tidak berhasil atau kondisi pasien sudah berat. Jadi untuk keseluruhan, fisioterapi dengan SET itu lebih aman, ekonomis, dan memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan tindakan bedah lebih cepat hasilnya, tapi memiliki risiko dan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, walking in the past medicine. Fisioterapi memberikan jalan bagi pasien penyakit arteri perifer untuk kembali aktif tanpa rasa takut akan nyeri. Lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Mau tanya, mengapa asesmen kemampuan berjalan penting pada pasien penyakit arteri perifer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Mengapa asesmen kemampuan berjalan penting pada pasien PAD? Yaitu karena PAD sering menyebabkan keterbatasan berjalan sehingga asesmen diperlukan untuk menentukan tingkat kemampuan awal dan merancang program latihan yang sesuai. Izin bertanya, apa arti ABI dalam konteks PAD? Terima kasih. Izin menjawab, ABI sendiri itu singkatan dari Ankle Brachial Index, adalah rasio tekanan darah di pergelangan kaki terhadap tekanan di lengan. Nilainya kurang dari 0,9, itu berarti menunjukkan adanya penyempitan arteri perifer dan kemungkinan adanya PAD. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana perbedaan gejala ringan dan berat pada peripheral artery disease? Oke, izin menjawab. Pada penyakit arteri perifer, gejala ringan ditandai dengan nyeri atau kram pada kaki saat berjalan.
yang akan hilang saat istirahat, seperti aktivitas sehari-hari itu masih relatif normal dan belum ada kerusakan jaringan. Sedangkan pada gejala berat, nyeri muncul saat istirahat, terutama pada malam hari, disertai dengan tanda seperti kaki dingin, pucat, luka sulit sembuh, hingga terjadi ulkus atau gangrene. Kondisi ini menunjukkan gangguan aliran darah yang lebih parah dan risiko amputasi. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Izin bertanya, apa standar diagnostik non-invasif yang digunakan untuk mengkonfirmasi penyakit arteri perifer dan berapa nilai ambang batasnya? Izin menjawab. eh, Untuk standar diagnostiknya adalah Ankle Brachial Index atau AB, yaitu rasio tekanan darah sistolik pergelangan kaki terhadap lengan. Nilai normalnya, eh, nilai ambang batasnya itu ada 0,90 untuk mengonfirmasi adanya PAP. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Izin bertanya, apa saja komponen program latihan yang direkomendasikan untuk PID? Terima kasih. Izin menjawab. Latihan yang direkomendasikan antara lain seperti latihan treadmill atau ground dengan target intensitas yang sedang. Selanjutnya ada latihan ROM dan fleksibilitas pada ekstremitas bawah. Bisa juga edukasi gaya hidup seperti berhenti merokok, diet yang sehat, dan kontrol DM atau hipertensi. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, dari audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gadis.